Ketika seorang pria terbangun, dia melihat wanita yang dicintainya selama 10 tahun tergeletak di sampingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Saat itulah dia akhirnya bangun dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Si licik sebenarnya menggunakan ini sebagai ancaman untuk memaksa Yuan setuju berkencan dengannya. Adegan manis dan penuh kasih sayang di antara keduanya benar-benar membuat orang lain iri. Untuk mencegah orang tua mereka mengetahuinya, mereka harus menyelinap ke dalam perusahaan secara diam-diam, namun rekan mereka yang bermata tajam menemukan petunjuknya. Awalnya, saya buru-buru menjelaskan bahwa saya lebih menyukai pakaian ini, tetapi tamparan di wajah datang begitu cepat. Melihat kalung di tangan Jin Yuan, dia ingin segera mencari tempat untuk memakainya. Namun, saat dia masih tenggelam dalam manisnya cinta, krisis diam-diam datang lagi. Pada hari ini, keduanya menghadiri pernikahan temannya. Demi mempertemukan mereka, sahabat mereka melemparkan buket bunga kepada Jin Yuan. Semua temannya membujuknya untuk mengakui cintanya pada pernikahan, dan Jin Yuan memandang Yuan dengan penuh kasih sayang. 5 tahun lalu, mereka berpisah karena kesalahpahaman. 5 tahun kemudian, keduanya bersatu kembali. Meski sempat bertengkar, saling mencintai dan membenci, cinta aslinya tidak pernah berubah dari awal hingga akhir. Ternyata kita mulai dari awal, oke. Dia awalnya tergerak oleh pengakuan tiba-tiba ini, tetapi ketika dia berjalan menuju Jin Yuan dengan penuh kasih sayang dan siap untuk menyetujui, kemunculan seorang gadis membuat kebahagiaan yang diperoleh dengan susah payah ini mati lagi. Di mata semua orang yang terkejut, gadis itu melangkah maju dan memeluk Jin Yuan, bahkan mengucapkan beberapa kata yang ambigu, tetapi Jin Yuan mendorongnya menjauh tanpa ekspresi dan memintanya dengan tegas minta maaf pada aslinya. Ternyata gadis itu adalah kekasih masa kecil Jin Yuan dan saudara perempuan tetangganya. Chu Yun memiliki perasaan yang berbeda terhadap Jin Yuan sejak kecil. Namun, Jin Yuan jatuh cinta pada Yuan saat masih kuliah untuk menyelamatkan nyawanya. Dia menikam ibu aslinya dengan marah, dan dia ditangkap dan dipenjara selama 3 tahun. Tanpa diduga, 3 tahun kemudian, dia masih terobsesi dengan Jin Yuan takut Chu Yun akan menyakitinya. Dia langsung memukulinya, tetapi Chu Yun tidak pergi. Sebaliknya, dia diam-diam mengikuti Jin Yuan ke kamarnya. Namun, Jin Yuan sekali lagi menyatakan posisinya kepadanya, mengklaim bahwa satu-satunya yang dia cintai dari awal sampai akhir adalah yang asli orang. Dia hanya menganggapnya sebagai saudara perempuan, dan setelah mengatakan itu, dia memasuki ruangan tanpa menoleh ke belakang, tetapi bagaimana Chu Yun yang ekstrim bisa menyerah begitu saja? Keesokan harinya dia datang ke rumah Jin Yuan, berpura-pura menjadi menyedihkan dan menyatakan bahwa dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dia berharap Jin Yuan bisa menerimanya. Jin Yuan sangat marah atas tindakan Chu Yun dan sekali lagi menyatakan bahwa perasaan aslinya tidak akan pernah berubah. Kemudian dia mengeluarkan kartu bank dan memintanya untuk tinggal di hotel yang diketahui Chu Yun bahwa membiarkan Jin Yuan menerimanya tidaklah cukup. Itu tidak mudah, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi dulu dengan kecewa. Tanpa diduga, dia bertemu Gusa di jalan yang hendak membuat kehadirannya diketahui sekilas sebagai wanita yang menculiknya hari itu, sehingga Gusasa kemudian ingin melangkah maju untuk berdebat. Tanpa diduga, dia melihat kartu bank Jin Yuan di tangan Chu Yun. Dia langsung menyadari bahwa wanita di depannya memiliki hubungan dekat dengan Jin Yuan. Segera dia mengetahui hubungan keduanya dari mulut Chu Yun, yang membuat hatinya tiba-tiba dia punya rencana.